ada bontot di kulkas di itu tas. Ada bontot di situ. dan berhak atas apa yang terjadi di bumi dan di kehidupan kita.
permasalahan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra." Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah Taubah Surat Al-Falaq ayat 2 sampai 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang seperti ini, mari kita mengajukan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Di antaranya adalah nikmat keimanan. Hari ini masih Allah Subhanahu wa taala mantapkan hati kita untuk hanya kepadanya kita bernyamba, untuk hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Lalu ada nikmat kesehatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki, mengalirkan tangan, hadir bersama-sama di tempat ini melaksanakan sholat Idul Fitri. Lalu ada juga nikmat waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kesekian kalinya kembali bertemu dengan hari raya Idul Fitri dan nikmat-nikmat lain yang tak mungkin bisa kita sebutkan satu persatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak matahari terbenam di ufuk barat kemarin sore, berakhirlah sudah, selesailah sudah waktu, kesempatan bagi kita merasakan, menikmati, menjalani detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, bulan mulia bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah dengan tanpa adanya kepastian. Apakah kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan berikutnya? Apakah di bulan Ramadan berikutnya jantung ini masih bisa berdetak? Apakah kita ini masih bisa duduk bersama keluarga menikmati hidangan berbuka? Apakah diri ini masih ada di antara tempat tarawih? Apakah diri ini masih bisa membuka lembaran Al-Quran? Terkadang kita lemah akan waktu yang Allah berikan. Keadaan waktu itu akan terus ada. Waktu itu akan terus berulang. Padahal bisa saja waktu itu berhenti. Kesempatan itu berhenti. Tak pandang sehat, tak pandang muda, tak pandang gugurnya diri kita. Ada masanya di mana tubuh yang kita cintai ini, tubuh yang kita banggakan ini tak bisa lagi bergerak. Masa ini tak bisa lagi bersedih, jantung ini tak bisa lagi berdetak. Walaupun ummatin ajal, fa'idha ja'a ajalhum, la yasta'khiruna sa'ah, wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Jika ajalnya tiba, maka dia dapat meminta penundaan ampun dan dia dapat pula meminta percepatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada dalam takbir, sekarang tak terasa air mata di menetes. Dan
hidupnya. Selagi waktu masih ada, mari kita berikan hal yang terbaik untuk keluarga kita. Kita pastikan bahwa harta yang kita cari adalah harta yang halal. Kita usahakan setiap apa yang kita lakukan patut dijadikan teladan. Sebagai seorang kepala keluarga, ada kewajiban yang mau tak mau, siap harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha al-hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'tuna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun." Hai orang-orang yang beriman, berhalangan dirimu dan keluargamu terkafirana yang mengantarnya adalah manusia dan batu, penjaga dan malaikat yang maaf, kasar, dan dia mendurhakai terhadap apa yang diberitakan Allah kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Di zaman yang penuh dengan godaan ini, mari kita berusaha menjadi orang tua yang patut dan teladan untuk anak-anak kita. Sebagai orang tua, jangan sampai kita hanya fokus pada dunia sang anak, pada karir sang anak, pada pekerjaan sang anak. Wajib kita memperhatikan, sudahkah ia menjalankan perintah agama Allah, sudahkah ia menutup auratnya, sudahkah ia menjaga mulutnya, sudahkah ia memperhatikan untuk membuka lembaran Al-Quran. Selagi waktu masih ada, sebagai seorang anak, mari kita gunakan untuk menyayangi ayah dan ibu kita. Menyayangi ayah dan ibu adalah keuntungan besar bagi seorang yang masih memiliki ayah dan ibu. Ayah, ia sosok yang tak pernah lepas bekerja untuk istri dan anak-anaknya. Ia terkadang tak memedulikan kesehatan badannya demi mencari nafkah untuk anak istrinya. Yang penting baginya, bagaimana anaknya bahagia, bagaimana keluarganya bahagia. Banyak keluh kesah yang sebenarnya bisa dia ceritakan, banyak masalah yang dia pikirkan, tapi ia simpan hanya untuk dirinya. Ia pikirkan seorang diri, ia tak ingin keluarganya merasakan resah dan gelisah akan masalahnya. Ayolah, sosok yang ingin melihat kita lebih sukses dari dirinya, lebih hebat dari dirinya. Ia tak pandai menunjukkan rasa sayang pada istri dan anak-anaknya, akan tetapi dengan kata-kata ia menceritakan tak pandai menanyakan kabar anaknya. Padahal sangat besar rasa sayangnya, perhatiannya, tanggung jawabnya pada istri dan anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Ibu yang cintanya tak terbalas, kasih sayangnya tak ada terbayar. Saat kita berada dalam kandungan, dengan sabar dia membawa kita kemanapun dia pergi. Saat kita dilahirkan, dia mempertaruhkan nyawanya. Saat kita tidur menangis di tengah malam, ialah yang bangun paling awal. Saat kita sakit, dia terlihat paling gelisah. Terkadang ia lupa merawat dirinya, ia lupa memikirkan kesehatannya demi melihat kita tumbuh sehat dan ceria. Ia berdoa paling keras untuk kesuksesan anak-anaknya, untuk kebahagiaan anak-anaknya. Di momen Idul Fitri ini, jangan segera kita menundukkan di hadapan ayah dan ibu kita. Mereka tangannya, meminta maaf atas kesalahan yang pernah kita perbuat. Bisa jadi ada ucapan sikap kita yang menyakiti hatinya. Bisa jadi ada harapan pada kita yang belum kita wujudkan. Bisa jadi ada saat di mana hati ini kesal padanya, hati ini marah padanya. Yakin dan percaya, saat di mana kita lagi bisa melihat wajah orang tua kita, kalau kita melihat seluruh surutnya, serta tawanya, maka hal di dunia ini tak ada yang bisa menggantikannya. Jika kesempatan itu masih ada, jika waktu itu masih ada, sayangi mereka, bahagiakanlah mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Kita sebagai seorang anak, jangan sampai saat orang tua kita sudah tua umurnya, sudah memutih rambutnya,
kesibukan kita merupakan kita pada orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika orang tua kita telah tiada, jangan lupa berdoa untuknya. Di antara apa yang orang tua harapkan dia lakukan ada kirim doa anak-anak yang soleh. Bagaimana kita mengerti bahwa doa anak yang soleh adalah amalan yang tak terputus dari orang tua. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu ila min thalath, sadaqatin jariyah, aw ilmin yantafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u." Artinya, ketika orang meninggal dunia, maka berputus amal kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu doakan kedua orang tuanya. Sebuah kata berbunyi yang artinya yang pedangnya saya bisa melihat, yang mudah yang lebih bisa tergelincir, dan setiap berilmu pasti salah. Setiap kita pernah berbuat dosa, entah seberapa banyak catatan dosa yang telah kita lakukan. Kalau kita kerjakan dengan tergesa-gesa, Al-Quran yang kita baca dengan terburu-buru, sedekah yang kita keluarkan dengan banyak sekali pertimbangan, Allah memberikan kita banyak kenikmatan, tetapi terkadang nikmat itu justru kita buat untuk kemaksiatan. Maka ini terkadang kita buat untuk melihat hal yang diharamkan. Telinga ini kita gunakan untuk mendengar apa yang diharamkan untuk kita dengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya saya kata dan doa, melainkan semoga Allah Subhanahu wa taala Idul Fitri ini dapat mengangkat derajat yang tinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang yang beramal, semangat yang penuh keberkahan dan kembali fitrah dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita semua akan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله يا رب العالمين خلق دينك من شرور المسلمين المسلمات menyampaikan puji dan syukur kehadiranmu ya Allah karena atas rahmat dan ridho-Mu. Pada hari ini kami sedang jamaah Idul Fitri dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah Idul Fitri. Kiranya Engkau dapat menerima hadiran kami pada pagi hari ini dengan sifat-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ya Allah ya Tuhan yang Maha Perkasa, jadikanlah hidup kami ya Allah hidup yang berguna, amal yang mulia yang selalu dalam naungan ridho-Mu ya Allah. Namun sekiranya kami terlibat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, taufik dan hidayah serta
sebagai hamba-Mu yang takwa. Selamatkan kami dari azab api neraka ya Allah. Masukkan kami bersama anbiya dan syuhada dalam surga-Mu ya Allah yang telah Kau berikan kepada hamba-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu jalan yang selalu Kau ridhoi ya Allah, bukan jalan yang Kau murkai. Mudahkanlah langkah kami, lancarkanlah semua usaha kami, berilah arah hati kami, bimbinglah kami dengan cahaya-Mu, cahaya kebenaran, cahaya keadilan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Orang tua kami, ampunilah mereka, kasih sayangilah mereka, seperti mereka mengasih sayangi kami semasa kami masih kecil. Dan terkhusus orang tua kami yang telah tiada, jauhkan dari siksa kubur-Mu ya Allah, dan masukkanlah dalam surga-Mu ya Allah. Dan ampunilah dosa para guru kami, para pemimpin bangsa kami, negara kami, serta para pahlawan bangsa negara yang telah gugur di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana ftah lana bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وآتنا عذاب النار وآتنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا نبينا وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى ما الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله